Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Kiraden Surya Murdana Kaulo Alit. Ingin memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan channel terbaru saya, yaitu program terbaru dari konten YouTube ini. Dawen Revolusioner adalah sebuah channel yang ke depan akan membahas tuntas tentang rahasia di balik kitab primbon, weton, atau sejenisnya. Jadi semata-mata saya ingin mengutip, membahas atau sharing tentang ilmu titen, ilmu mbah saya, mbah kita semua orang Jawa khususnya. Jadi mohon maaf apabila nanti ada kekurangan, nanti ada sebuah perselisihan ataupun pro dan kontra. Sekali lagi di awal ini saya mengucapkan mohon maaf, karena sekali lagi channel ini saya buat sebagai sarana edukasi dan hiburan semata. Yang baik, yang positif diambil, yang buruk silakan dibuang. Baiklah teman-teman, untuk perdana pada konten kali ini saya akan menjelaskan, mengupas tuntas tentang garis kehidupan anak yang lahir pada hari Kamis Kliwon. Karena kebetulan perdana pencetusan opening video ini dilaksanakan pada hari Kamis Kliwon. Bagaimana rahasia perjalanan garis kehidupan dari Kamis Kliwon? Terus saksikan konten ini sampai selesai. Anak yang lahir pada Kamis Kliwon memiliki jumlah angka yaitu 16. Kamis neptunya 8 dan Kliwon nilainya 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Anak yang terlahir pada Kamis Kliwon yang memiliki angka 16 memulai garis kehidupan dengan nilai cukup besar, yaitu angka 4. Angka 4 di sini yaitu nilai yang sangat baik. Anaknya sehat, ceria, periang, dan gak ada masalah. Ini dimulai pada siklus pertama, yaitu siklus usia 0 sampai 6 tahun. Selanjutnya di usia 6 sampai 12 tahun di siklus berikutnya, anak ini memiliki rezeki yang baik, cerdas, kuat, banyak teman dan juga penurut. Rajin belajar, selalu mendengarkan didikan orang tua, tangguh, dan masa kecil yang sangat luar biasa. Lalu berlanjut lagi pada usia siklus 12 ke 18 tahun, anak yang lahir pada Kamis Kliwon itu naik angkanya menuju angka 6. Tadi setelah dari 4 ke 5, lalu sekarang nilainya 6 di usia 12 sampai 18 tahun. Nilai 6 ini adalah puncak kejayaan. 6 ini melambangkan atau mengartikan, menganalogikan sebagai titik kejayaan, puncaknya seperti itu. Yaitu biasanya anak ini pada masa-masa sekolah, masa SMP ya, masa SMP, masa-masa remaja yang sangat ceria, indah, banyak teman, berprestasi gitu. Intinya lebih luar biasa lagi, lebih membanggakan kedua orang tua lagi. Karena ini siklus remaja, jadi hanya itu saja yang dapat digali potensi dari usia 12 ke 18 tahun dengan angka 6, yaitu angka kejayaan. Nah, berlanjut setelah angka 6 di sini langsung merosot jatuh ke angka 1, yaitu di usia 18 ke 24. Dari 6 yang tingkatnya jaya-jayanya langsung merosot jatuh ke 1. Kenapa merosot? Ya itulah yang namanya garis kehidupan atau roda kehidupan, yang teman-teman sedulur dimanapun berada suka berkata, berceloteh, awas kamu, hidup itu seperti roda yang berputar. Nah inilah ilmunya.
ilmu cokro manggilingan, yaitu mengenai garis kehidupan atau roda kehidupan. Nah, angka 1 di sini mengartikan tentang kesedihan, kegelapan, gitu, turun drastis, bagaikan cahaya yang terang jadi redup. Rezekinya mati, yang tadinya banyak teman di sini akan kehilangan teman. Karakteristiknya berubah, sifatnya juga jadi pemurung. Gitu, bisa jadi pemalu juga, malas keluar rumah, sulit mencari kerjaan. Jadi hawanya tuh males aja, mager, kalau bahasa zaman sekarang itu mager lah. Seperti itu. Ini harus diwaspadahi. Ini harus diwaspadahi gitu. Oke, lanjut ke siklus berikutnya, naik di usia 24 ke 30. Di sini langsung dari 1 ke 3. Kenapa kok langsung ke 3, tidak ada 2? Karena memang anak yang terlahir pada Kamis Kliwon itu tidak ada nilai 2-nya, jadi langsung diloncat ke 3. Nah, arti makna dari angka 3 ini sendiri yaitu artinya pecah pamor atau puber bahasa gaulnya sekarang. Yaitu yang tadinya mati di angka 1 langsung terang benderang. Simanya keluar, auranya wah memancar. Banyak yang suka. Mau laki-laki mau perempuan itu banyak yang suka, mengerubuni seperti itu. Tapi di sini biasanya punten, apalagi di usia 24 ke 30 ini masa-masa muda yang masih belum terlalu matang dalam segi usia. Jadi banyak ujiannya, banyak cobaannya. Nah, adapun kalau yang sudah menikah biasanya ini ujiannya ke rumah tangga. Itu dilanda rasa bosan kepada pasangan. Seperti itu. Intinya jika ini sudah menikah ya, jika ini sudah menikah di usia 24 ke 30 biasanya ada orang ketiga, ujiannya rumah tangga. Dan apabila belum menikah pada usia 24 ke 30 itu biasanya diuji saat masa-masa pergaulan. Punten mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu di rumah dimanapun berada, tolong dijaga anak perempuannya, khusus yang anak perempuan dijaga, karena di angka pecah pamor ini sangat riskan tentang pergaulan bebas, tentang kenakalan anak-anak remaja, yaitu bergaul di luar batas kewajaran sebagai anak pada usianya. Seperti itu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua di rumah paham apa yang saya maksud tentang kenakalan remaja. Intinya seperti itu gitu. Nah, lanjut ke siklus berikutnya di usia 30 ke 36. Di sini dari tadi angkanya 3, sekarang angkanya 4, yaitu rezekinya mulai terbuka, mindsetnya mulai berkembang. Jadi gagasan-gagasannya itu mulai dibangun. Gitu, jobnya luar biasa, yang mau membuka usaha ini bagus. Untuk orang yang lahir, anak yang lahir pada Kamis Kliwon ini bagus di angka 4 ini untuk memulai usaha, insya Allah bagus. Karena fasenya sedang mulai meningkat. Lanjut ke usia 36 ke 42, nilainya 5. Nilai yang sangat bagus, sekali lagi saya katakan, rezekinya bagus, banyak teman, banyak koneksi, luar biasa lah intinya. Luar biasa, sangat positif sekali, banyak rezeki, banyak teman, nilai-nilai spirit positif datang dari luar. Lanjut dari usia 42 ke 48, inilah tingkat kejayaan kembali, yaitu tadi tingkat kejayaannya pada usia 12 ke 18 terulang pada siklus kedua, yaitu umur 42 ke 48, nilainya 6. Inilah puncak kejayaan kalian yang hari lahir Kamis Kliwon. Anda menikmati keberuntungan, rezekinya ada saja, koneksi banyak, harapan cita-cita yang sudah dibangun tercapai di usia ini. Jadi persiapkan diri Anda, pupuk dan juga tata strategi-strategi dalam menapaki tahun demi tahun. Oke, lanjut ke selanjutnya. Berputar kembali, turun lagi dari 6 ke 1. Inilah gunanya kita mengetahui tentang keilmuan ini.
ketika kita tahu ketika dalam masa jaya dan akan jatuh ke angka 1, kita harus persiapkan diri agar ketika di angka yang jatuh kita tidak kaget, kita tidak suuzon. Contoh, kita dalam usaha, ketika usaha kita lagi naik-naiknya di masa kejayaan nilainya 6, dari 6 tiba-tiba jatuh ke 1, angka kematian, angka kegelapan, biasanya punten lagi jaya-jayanya hancur, bangkrut usahanya, menurun. Nah, itu biasanya pengalaman saya dengan klien-klien saya, mereka malah seujon, mereka malah menyalahkan tetangganya, menyalahkan pesaing di sebelahnya. Wah, mungkin saya dikerjain ya Ki ya, mungkin saya dizolimi ya Ki, usaha saya diguna-guna ya Ki. Mohon maaf sedulur di rumah dimanapun berada. Di sini gunanya ilmu kita dipakai. Kalau kita tahu ilmu ini, insya Allah kita akan positive thinking, insya Allah kita akan berpikir positif, tidak terlalu jauh dalam berpikir. Jadi hati-hati, di usia 48 ke 54 Kamis Kliwon itu jatuh di angka 1 gitu, rezekinya mati, masa-masa kehilangan di sini, job juga hilang, karyawan usaha dioper alih, banyak masalah yang diterima, pengeluaran sangat luar biasa, dan punten mohon maaf dengan berat hati saya mengatakan biasanya angka 1 ini kehilangan orang-orang yang kita sayang, orang-orang terdekat kita, baik orang tua, anak ataupun istri gitu. Jadi kehilangan banyak hal, bukan hanya sekedar pekerjaan, rezeki, tapi juga orang-orang yang kita cintai, baik orang tua, anak ataupun istri. Seperti itu. Lanjut dari usia 54 ke 60. Nah, ini naik lagi ke angka 3, kembali lagi ke pecah pamor karena tidak ada nilai 2-nya. Pecah pamor seperti tadi, kembali puber lagi, kembali menjadi kembang desa bagi perempuan lagi, laki-lakinya menjadi gagah kembali, karena ya memang spirit angka 3 atau pecah pamor itu seperti menggebu-gebu dalam jiwa kita. Akhirnya aura dalam tubuh kita berubah secara otomatis, bukan karena ilmu pelet, bukan karena jimat dan sebagainya, bukan teman-teman sedulur di rumah. Intinya kita harus memahami ilmunya, memahami apa yang sejatinya terjadi dalam diri kita. Seperti itu. Lanjut terus menerus dari umur usia 60 ke 66, balik lagi ke angka 4. Terus seperti itu. Jadi siklusnya per 6 tahun teman-teman sedulur dimanapun berada. Angkanya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan jatuh lagi ke 1. Terus siklusnya seperti itu. Nah, jadi kiranya itu saja teman-teman sedulur dimanapun berada. Semoga konten ini, video ini dapat memberikan wawasan, dapat menjadi gambaran bagi sedulur di rumah dimanapun berada. Sekali lagi, intinya ini bukan hal mutlak, ini dapat dirubah atau dapat diperbarui dengan pemahaman, dengan pengkajian. Tentunya ada 3 faktor yang mempengaruhi semua hal-hal yang keburukan dalam siklus kita, yaitu lingkungan, pendidikan, dan juga faktor genetik. Kiranya itu saja konten pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, perbuatan dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tontonan ini menjadi tuntunan. Jangan lupa untuk didukung channel ini agar terus berkembang dengan cara di subscribe, like, dan share. Jadi saya mohon dukung teman-teman sedulur dimanapun berada. Terima kasih. Saya Ki Raden Surya Budana mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.